Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam kondisi yang baik-baik saja, yang sehat dan bahagia. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, mudah-mudahan selalu dilindungi dan sukses dalam segala hal. Sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar yang kita lakukan, aktivitas kita, mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan manfaat untuk orang banyak. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran di jenjang SMK. Sebagaimana kita tahu, pada penerapan kurikulum Merdeka ada beberapa mata pelajaran yang berubah namanya menjadi project, seperti project ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian proyek produk kreatif dan kewirausahaan, dan tentu saja untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian juga memang disarankan menggunakan model pembelajaran project based learning. Saya akan berbagi sedikit saja tentang apa itu project based learning. Kemudian tentang penerapannya dalam modul ajar kita bisa bahas di video-video saya selanjutnya. Baik, yang pertama tentang pengertian project based learning itu sendiri. Jadi saya mengambil beberapa referensi dari Mulyasa pada tahun 2014 bahwa project based learning itu model pembelajaran yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didik pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pelajaran melalui investigasi. Kemudian menurut Daryanto dan Raharjo pada tahun 2012, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. PJPL ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Nah, dari beberapa pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning atau sering kita kenal dengan PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada peserta didik, yaitu berangkat dari suatu latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya peserta didik memperoleh pengalaman baru dari beraktivitas secara nyata dalam proses pembelajarannya, kemudian dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi sikapnya, kognitifnya, dan psikomotoriknya. Hasil akhir dari kerja proyek ini dapat berupa suatu produk barang atau layanan jasa. Bisa juga berupa laporan tertulis atau lisan, presentasi atau rekomendasi. Jadi tidak melulu harus suatu produk dalam bentuk barang. Jasa juga bisa, laporan tertulis juga bisa, presentasi atau rekomendasi juga bisa. Itu kesimpulan dari PJBL. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat pembelajaran berbasis proyek ini apa? Menurut Fatur Rahman pada tahun 2016, manfaatnya yang pertama adalah peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, membuat peserta didik lebih aktif,
dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil berupa produk nyata berupa barang atau layanan jasa. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber bahan dan alat untuk menyelesaikan tugas, kemudian meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Peserta didik juga mampu membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Kemudian manfaat berikutnya adalah terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Nanti peserta didik menemukan sendiri. Kemudian siswa merancang proses untuk mendapatkan hasil. Siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang ia kumpulkan. Siswa melakukan evaluasi secara kontinu. Kemudian siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Hasil akhir berupa produk atau jasa yang dievaluasi kualitasnya. Kemudian yang terakhir, kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi terhadap kesalahan dan perubahan. Itu manfaat-manfaat dari PJBL. Kemudian PJBL juga tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya mengambil pendapat dari Daryanto dan Raharjo tentang kelebihan dan kekurangan PJBL ini. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, mendorong kemampuan siswa untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Kelebihan yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, terutama dalam pembelajaran berkelompok, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kelebihan berikutnya adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber semua yang dimiliki siswa ketika mereka belajar. Kemudian memberikan pengalaman kepada siswa dalam pembelajaran dan praktik ketika mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti misalnya perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian menyediakan juga pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata, kontekstual. Kemudian membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun guru menikmati proses pembelajarannya. Itu kelebihannya. Baik, sekarang kita lihat kelemahannya apa. Kelemahannya yang pertama, PJBL ini memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia tidak cukup satu pertemuan, jadi nanti banyak pertemuan. Jadi dia memerlukan lebih banyak waktu. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru atau instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru atau instruktur itu memegang peran utama di kelas. Nah, pada penerapan PJBL ini tidak bisa terjadi lagi. Jadi nanti guru dan instruktur tidak memegang peran utama lagi, hanya memfasilitasi proses proyeknya berjalan sesuai tahapan-tahapannya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah memerlukan peralatan yang harus disediakan. Banyak sekali peralatan yang harus disediakan. Kelemahan berikutnya, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan mengumpulkan informasi mungkin saja akan mengalami kesulitan. Kemudian juga ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok. Nanti ada beberapa peserta didik yang mungkin nanti bisa saja kurang aktif dalam kerja kelompok. Kemudian yang kelemahan berikutnya adalah ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Itu kelemahan-kelemahannya. Namun, kelemahan-kelemahan tersebut bisa diatasi dengan beberapa cara.
Yang pertama, memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Jadi tugas guru itu dia memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga bisa diselesaikan dengan membatasi waktu siswa dalam menyelesaikan proyek. Kemudian bisa meminimalkan biaya, menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar kelas, di sekitar sekolah, atau alat-alat yang sederhana yang bisa diambil atau digunakan dari lingkungan sekitar siswa. Kemudian memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan siswanya merasa nyaman dalam pembelajaran. Itu bisa menjadi solusi untuk menutup kelemahan-kelemahan yang ada pada PJBL ini. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya, sintaksnya. Langkah-langkah model pembelajaran PJBL ini saya ambil dari Widiarso 2016 dia menulisnya. Yang pertama, langkah pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Kemudian langkah keduanya menyusun perencanaan proyek. Langkah ketiga menyusun jadwal. Langkah keempat melakukan monitoring. Langkah kelima pengujian hasil. Langkah terakhir atau langkah keenam mengevaluasi atau pengamatan. Itulah 6 langkah model pembelajaran project based learning menurut Widiarso Sekarang kita coba buka satu-satu. Apa sih penentuan pertanyaan mendasar itu? Jadi pembelajaran PJBL ini dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasannya sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk siswa dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Kemudian masuk langkah yang kedua, yaitu menyusun rencana proyek. Pada langkah ini, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki proyek tersebut. Perencanaannya berisi tentang aturan mainnya bagaimana, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial di tahap awal tadi gimana. Kemudian juga dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian juga mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu menyelesaikan proyek ini. Itu pada langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, menyusun jadwal. Nah, dalam menyusun jadwal ini lagi-lagi guru memfasilitasi peserta didik. Sehingga kegiatannya guru dan peserta didik berkolaborasi menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek ini. Apa saja misalnya gitu. Yang pertama, membuat timeline-nya, alokasi waktu untuk menyelesaikan proyeknya ini dibuat bersama kolaboratif antara guru dengan siswa. Kemudian membuat deadline, batas waktu akhir penyelesaian proyeknya. Kemudian membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, memfasilitasi peserta didik agar merencanakan dengan cara-cara yang baru. Berikutnya membimbing siswa ketika mereka membuat cara untuk menyelesaikan proyek ini. Kemudian meminta peserta didik untuk membuat penjelasan alasannya apa tentang pemilihan langkah-langkah di proyek pada jadwal proyek itu.
Selanjutnya langkah yang keempat yaitu monitoring. Guru dalam hal ini bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa dalam setiap proses, dalam setiap langkah-langkahnya itu difasilitasi untuk terus dilakukan monitoring. Atau dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoringnya, bisa dibuatkan sebuah rubrik yang dapat merekam seluruh aktivitas penting, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Langkah yang kelima yaitu menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, kemudian membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Itulah langkah pada menguji hasil. Yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksinya bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Itulah teman-teman penjelasan singkat tentang 6 sintak project based learning yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis project. Kemudian sedikit saja terakhir ini, bagaimana implementasi PJBL dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah tadi, jadi menuangkan model pembelajaran ini dalam RPP atau modul ajar. Yang langkah-langkahnya tadi itu diberikan berurutan, gitu, selesai dalam satu proyek. Namun juga tidak harus selesai dalam satu pertemuan, tapi dalam satu proyek. Dalam satu proyek itu bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Sehingga satu proyek mewakili pencapaian satu tujuan proyek dan mewakili beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen yang digunakan bisa menggunakan asesmen diagnostik di awal, kemudian formatif untuk mengukur perkembangan siswa dalam proses proyeknya, kemudian nanti di akhir bisa menggunakan asesmen sumatif. Baik teman-teman, itu saja sedikit tentang PJBL. Nanti di lain kesempatan, di video yang lain, kita akan bahas penerapannya dalam RPP, langsung ke contoh RPP. Setelah itu mungkin nanti akan kita bahas juga tentang asesmen yang digunakan dalam model pembelajaran project based learning ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dalam penyampaian, tentu saja banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.